Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pelajar MTS berusia 14 tahun tertembak senapan angin oleh tetangganya sendiri saat bermain tak jauh dari rumahnya. Setelah 9 hari mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, akhirnya korban meninggal dunia. Lokasi ini merupakan tempat bermain dan rumah duka M. Fahri, usia 14 tahun, seorang pelajar MTS, tertembak senapan angin saat bermain bersama teman-temannya yang tak jauh dari rumahnya di Komplek Gria Tanjung Wahid, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Palembang. Suasana duka masih menyelimuti keluarga korban. Terlihat raut wajah sedih ayah dan ibu korban sambil memegang foto korban semasa hidup. Korban tewas setelah 9 hari mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein, Palembang. M. Fahri tertembak senapan angin milik Febriansyah, seorang buruh bangunan, tetangga korban sendiri pada tanggal 28 Desember 2022 dan dinyatakan meninggal 5 Januari 2023. Saudara kembar korban, Fahmi, menyatakan saat itu pelaku bermain-main dengan senapan angin miliknya. Pelaku kemudian mengarahkan senapan angin tersebut ke korban hingga korban tertembak di bagian pelipis dan peluru menembus kepala. Cerita yang nembak sebenarnya 8 dari sentra itu. Ujiannya kan peluru. Dia main-main galak kan. Nak nembak ujiannya enggak tahu kenal laju. Jauh enggak dari tempat kalian main dia nembak? Orang tua korban Iskandar menyatakan anaknya tertembak di bagian mata sebelah kanan dengan peluru menembus dan bersarang di otak. Selama mendapat perawatan medis, korban tak sadarkan diri hingga meninggal dunia. Almarhum anak kita itu bisa tertembak peluru nyasar tuh, mana ceritanya Pak? Tahu. Itu lukanya di mana Pak? Di mata kanan. Mata kanan sama Tembus ke dalam kepala, otak. Oh, sikok ini Pak ya, sikok. Sikok peluru ya? Satu peluru. Satu peluru ya. Itu sudah pecah pembuluh darah itu karena dia muntah darah. Artinya dia sudah tempas gitu deh, nyampak ditembak langsung kebanting. Keluarga korban berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan.